ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits dari Rasulullah SAW, kalimat-kalimat ringkas, mudah untuk dihafal, tapi memiliki kandungan yang besar dan kabar gembira yang agung untuk seorang mukmin dan mukminah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadits ini kabar gembira yang besar, sebuah anugerah yang sangat agung untuk umat Islam ini, bahwa apa yang menimpanya dari ujian dan cobaan itu bisa membawa kebaikan untuknya, apakah di dunia maupun di akhirat, pada keadaan yang dia berada di dalamnya atau di masa mendatang. Di kondisi apapun dia akan mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapa saja yang Allah kehendaki padanya kebaikan, kata siapa saja, itu mencakup seluruh kaum muslimin dan muslimat, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara si raja dan si rakyat, antara yang lapang maupun yang sempit, di dalam memperoleh keutamaan ini. Siapa saja yang Allah kehendaki padanya kebaikan, may yuridillahu bihi khaira, kata khairan di sini ini mencakup seluruh jenis kebaikan. Kebaikan apa saja? Apakah terkait dengan dunia atau terkait dengan akhirat? Dan kebaikan-kebaikan di belakang musibah itu sangat banyak sekali. Sebagiannya ada yang ditampakkan kepada kita, kita rasakan, kita lihat, bisa kita melihatnya. Dan sebagian dari kebaikan tersebut, kebaikan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari, atau disimpankan untuk kita guna kebaikan kita di akhirat kelak. Iya. Karena itu para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menulis buku-buku terkait dengan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat di belakang ujian dan cobaan. Dan kalau dihitung-hitung, ujian, keutamaan, kebaikan di belakang ujian dan cobaan, itu jumlahnya puluhan. Dari kebaikannya, seorang bersabar di dalamnya, dia bisa bersyukur, ridha kepada Allah, mengharapkan pahala, memperbaiki niatnya, banyak introspeksi diri. Itu sudah 5 hal dari kebaikan, dan semuanya adalah ibadah yang agung. Demikian pula dia banyak memaafkan,
pandai di dalam menata diri, dan dari kebaikannya juga kadang dari musibah yang menimpa Allah berikan kepadanya keringanan-keringanan. Bahkan dari musibah yang menimpa itu kadang dia mendapatkan nikmat yang lain. Itu yang dikatakan oleh orang Indonesia, petaka membawa nikmat. Kadang seperti itu. Iya, belum lagi di belakang ujian dan cobaan apabila seorang menghadapinya dengan kesabaran, kesyukuran kepada Allah, maka berbagai pahala yang besar dari pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, pengangkatan derajat. Iya. Dan bagi siapa yang bersabar pada musibah-musibah tertentu, misalnya ada yang meninggal 2 orang anak perempuannya atau 3 orang, atau misalnya ada yang kehilangan dari matanya, dia bersabar, maka diberi jaminan untuknya sebagai sorga, dan itu sebagai tirai membentenginya dari api neraka. Jadi kalau dihitung dari keutamaan-keutamaan dan kebaikan, banyak sekali dalam hal tersebut. Karena itu wajar kalau Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan", siapa saja yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, yusib minhu, Allah akan memberi musibah kepadanya. Karena itu musibah itu jangan kita lihat dengan sudut pandang satu arah saja, sebagai hal yang pahit, tidak enak, kita kehilangan, ada hal yang kurang, atau ada perkara yang luput dari kita atau yang semisal dengannya. Tapi kita hendaknya mengingat ada sudut-sudut lain. Ya, itulah kehidupan seorang mukmin. Kehidupannya jauh di dalam memandang, tajam di dalam melihat perkara-perkara kehidupannya. Dia merenungi masalah-masalah yang terjadi, bukan hanya pada saat terjadi itu saja, tapi kadang dia melihat ke belakang, introspeksi, kadang melihat ke depan untuk menata lembaran-lembaran kehidupan. Iya. Dan kita pada saat menghadapi ujian dan cobaan di hari-hari kehidupan ini makna dari hadits, hendaknya selalu kita ingat. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan beri ujian terhadapnya. Hadits ini menunjukkan bahwa ujian dan cobaan itu adalah suatu kemestian di dalam kehidupan manusia. Iya. Tidak ada dalam hidup itu selalu tenang, tanpa hanya ada angin sejuk, udara yang dinikmati. Tapi kadang di dalam kehidupan ada dari badai, dari musibah, bahkan lebih daripada itu. Karena itulah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kemudian yang kedua dari hadits ini terdapat bahwa seorang yang tertimpa musibah itu hendaknya dia beriman kepada ketentuan dan takdir Allah dan bersabar serta bersyukur. Dia tegakkan kewajiban agar supaya dia dapat kebaikan. Dia dapat kebaikan. Sebagaimana musibah apabila disambut dengan benar, dengan kesabaran, kesyukuran, ridha terhadap ketentuan Allah, seorang dapat pahala. Demikian pula afiat. Apabila seorang tidak terkena apa-apa, dia afiat. Afiat juga apabila disyukuri, apabila seorang menggunakan nikmat Allah pada tempatnya, maka itu juga adalah kebaikan. Maka di atas segala hal, seorang itu selalu berada di atas pintu kebaikan. Walillahil hamd. Maka ini hadits dari Nabi SAW, ringkas dalam kalimat-kalimatnya, penuh dengan kabar gembira, mendalam apabila dicermati, bisa dihafalkan oleh seluruh pendengar dan siapa yang menyaksikan program acara ini. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan timpakan musibah terhadapnya.
Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.